tentang pentingnya Al-Qur'anul Karim. Yang kita tahu di zaman sekarang ini dengan adanya medsos yang begitu ramai, begitu semarak, ya, dengan berita yang tiada henti-hentinya, banyak orang yang meninggalkan Al-Qur'an, ya. Sehingga Al-Qur'an itu dibaca kalau sesempatnya saja, ya. Seakan-akan bukan suatu kebutuhan, tetapi hanya dibaca ketika ada waktu. Kalau tidak ada waktu, maka Al-Quran tersebut ditinggalkan. Ini kenyataan pahit yang kita dapati banyak orang-orang seperti ini di zaman kita sekarang ini. Oleh karenanya barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Al-Quran, senantiasa melantunkan Al-Quran, maka dia adalah orang yang sangat berbahagia, termasuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencintai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Karena kita tahu membaca Al-Qur'an, ya, memberikan banyak faedah, ya. Tapi faedah tersebut bisa jadi kosong jika kita tidak membacanya sebagaimana semestinya, ya. Kita tahu di antara keutamaan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an akan menjadi pemberi syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya, ya. Dan kita di akhirat kelak sangat membutuhkan, ya, amalan-amalan soleh kita yang menjadi syafaat bagi kita pada hari yang sangat mengerikan tersebut. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta tidak bermanfaat, anak-anak juga tidak bisa bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Dan tidak ada yang menyelamatkan seorang seperti amal solehnya. Dalam ayat banyak sekali Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga karena amal soleh kalian, ya. Ya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena apa yang kalian lakukan di dunia, di hari-hari terdahulu tatkala di dunia, itulah yang menyebabkan kalian masuk surga, ya. Masing-masing selamat dengan amalannya, ya. Belum tentu orang tuanya memberi syafaat kepadanya, belum tentu istrinya memberi syafaat kepadanya, belum tentu suaminya memberi syafaat kepadanya, belum tentu sahabat-sahabat dekat yang memberi syafaat kepadanya, ya. Yang pertama kali memberi syafaat kepada dia amal solehnya itu sendiri, ya. Seorang selamat dengan amal solehnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat karena amalnya lambat, maka nasabnya tidak bermanfaat. Meskipun dia memiliki kerabat-kerabat yang mulia, meskipun dia keturunan orang-orang yang saleh, tapi kalau dia sendiri amalnya lambat, maka tidak bermanfaat nasabnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang harus yakin bahwasanya dia, ya, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, bahwasanya setiap mereka akan datang bertemu dengan Allah sendirian. Kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian, dihadapkan dengan Allah, dimintai pertanggungjawaban atas amal yang kita lakukan. Maka pastikan bahwasanya kita bertemu dengan Allah dengan bawa amal soleh sebanyak-banyaknya. Di antara amal soleh yang sangat penting yang Rasulullah menaskan bahwasanya dia pemberi syafaat adalah Al-Qur'an. Hadis-hadis tentang keutamaan Al-Qur'an sangat banyak. Tetapi apakah semua orang baca Al-Qur'an mendapatkan keutamaan tersebut? Jawabannya tentu tidak. Bisa jadi Al-Qur'an tersebut malah berbalik menyerangnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu menjadi pembelamu atau penyerangmu. Menjadi pembelamu atau bumerang yang menyerangmu. Di Al-Qur'an sikap Al-Qur'an terhadap kita cuma dua pada hari kiamat. Apakah membela kita ataukah menyerang kita? Kapan membela kita? Jika kita berusaha membaca, menjalankan konsekuensinya, maka dia akan membela kita dengan pembelaan yang terbaik. Sebaliknya, kapan Al-Quran menyerang kita? Kalau ternyata Al-Quran tersebut hanyalah, ya, hiasan, atau kita baca tidak sebagaimana mestinya, atau kita melanggar konsekuensi daripada Al-Quran tersebut. Maka janganlah sampai Al-Quran yang kita baca, yang kita bawa-bawa, yang kita
baca, yang kita tartilkan, yang kita tajwidkan, ya ternyata menjadi bumerang menyerang kita pada hari kiamat.